dari tim Adiwiyata Provinsi dan tim Adiwiyata Kota Depok. Terima kasih atas kehadirannya di SDN Mekarjaya 14 ini. Kayu, bola kasti, pakainya kayu untuk mukul. Hari ini tadi anak-anak bermain kasti, bener nggak nak? Lagi pelajaran kasti ya? Iya. Kemudian ketiga, berkarakter membentuk warga sekolah yang mandiri, jujur, disiplin, dan bergotong royong. Keempat, membudayakan lingkungan sekolah dengan mencintai budaya lokal serta bertoleransi dalam kebinekaan. Kemudian keempat, membudayakan lingkungan sekolah dengan mencintai budaya lokal serta bertoleransi dalam kebinekaan. Yang kelima, menciptakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Jadi di sini kadang kami pembelajarannya itu dikaitkan dengan lingkungan. Apalagi kalau tahun kemarin masih ada P5, sangat kental P5-nya. Sangat pakainya deep learning. Deep learning anak-anak suruh aja keliling, cari cacing nak. Kan dari cacing, cacing ternyata geli ya, tubuhnya lunak ya. Jadi kan anak-anak mencintai lingkungannya. Jadi biar yang enak, yang gempur gitu, bukan di tanah yang keras. Ada kaitannya. 10 tahun ke belakang ini perubahan di Kota Depok sangat banyak. Dari yang tadinya daerahnya nggak banjir sampai sekarang banjir. Dari yang banjir nggak ketemu solusinya. Bapak-bapak mungkin tadi ketemu macet. Kalau macet polusi anak-anak yang kena nggak sekolah besoknya. Ya, selanjutnya mengembangkan budaya sekolah yang berwawasan lingkungan. Jadi di sini budaya kami salah satunya sebenarnya Bapak kami kalau menang alhamdulillah minimal anak-anak itu bisa memiliki kesadaran. Oh, aku nggak usah jajan es pakai plastik. Kalau jajan es pakai plastik berarti aku menambah sampah. Melalui kegiatan kelompok kerja guru. Kalau sekarang kita karena lingkungan kita di sini sudah memadai, jadi kami mau memaksimalkan kegiatan tombol Bapak Ibu. Tombol belajar. Kami laksanakannya minimal 1 kali sebulan. Untuk apa? Untuk membicarakan permasalahan apa yang sedang terjadi di lingkungan. Contoh, Bu, anak aku di kelas 4C sama temennya suka diledekin. Itu kan salah satu isu. Kadang kita itu merasa, emang anaknya aja yang cengeng. Salah satu yang kami bahas dalam ngobrol. Hari ini kita belajarnya IPAS. Cari tentang kerajaan Hindu-Buddha pertama di Indonesia di perpustakaan. Seperti itu. Ini adalah warga tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di sekolah kami. Kepala sekolahnya Ibu Tonasri. Kemudian ini adalah orang tua kami yang selalu mendukung kami dalam kami berpartner dengan orang tua murid, yaitu Ibu Komite, Ibu Fida. Ini adalah pengajarnya. Pengajarnya di sini kami berjumlah 23 orang. Kemudian ditambah operator dan pendidik operator dan caraka ada 4 orang. Nah, biar cepat ya Bapak ya, saya langsung saja. Ini adalah kondisi lingkungan SDN Mekarjaya 14. Mohon maaf banget Bapak, ini foto yang terbaru nih. Nah, Pak, ditebang. Kita di sini Pak patah hati berjamaah. Patah hati berjamaah. Kita nebang pohon baru belum ada 10 hari Pak dari sekarang. Belum ada 10 hari. Setelah itu datang informasi mau visitasi sekolah di Adiwiyata, ya udahlah diputusin nih sama Adiwiyata kita. Karena pohonnya udah ditebang. Kan pikirannya kan begitu ya. Ya, karena mau direnovasi. Katanya harus ditebangin semua Bu. Karena takut ngeganjel ya, kalau istilahnya itu kalau bawa barang-barang yang besar susah
yang biasanya rutin kami laksanakan di sekolah. Menjaga kebersihan, anak-anak ada yang menyandarnya. Terus ini ada yang nyiram tanaman, ada yang nyapu. Cuman kalau anak-anaknya yang begitu Pak, udah nyapu harus disisirin lagi sama gurunya. Tapi nggak apa-apa, dengan ini anak-anak belajar. Kalau semuanya ya udah ibu aja yang kerjain, mereka nggak akan belajar. Harapan kami begitu, meskipun masih kotor nggak apa-apa, nah lanjutkan, kerjakan. Nah ini selanjutnya pemeliharaan drainase, konservasi air dan energi. Alhamdulillah Bapak, setelah kami kemarin ngadidian tingkat kota, kami dapat ini nih Pak, kolam ikan. Tadi udah dikasih makan Pak Jaya lelenya. Pak Jaya ya? Udah ada berapa Pak anak lelenya? Hitungin Pak, takut kabur. Karena ini airnya Bapak, di sini itu ada tempat wudhu. Jadi air wudhunya jatuh di sini, masuk di kolam. Sama Pak Jaya Pak, kita nggak boleh cuci kaki di sana kalau kakinya kotor, nggak boleh. Penjaga lele ini Pak, belakang nih. Saking cintanya sama lele Pak Jaya, alhamdulillah. Nah ini selanjutnya penanganan masalah sampah. 14, bukan hanya di kota Depok, dunia isunya adalah sampah. Kita tahu sendiri, sungai apa yang terpanjang kalau di sini? Ciliwung. Kalau di Depok Ciliwung, ada komunitas Ciliwung. Apa ini bersihnya? Sampah. Yang bikin banjir sampah. Selokannya ini drainase di sekolah nggak jalan, sampah. Semua emang berawal dari sampah. Ya, di sini kami bekerja sama dengan Bank Sampah Harum namanya. Jadi Bank Sampah Harum itu mereka rutin menjelaskan apa saja jenis sampah. Kemudian ini masih penanganan masalah sampah. Kemudian inovasi daur ulang sampah. Beberapa hal yang bisa kami lakukan. Memang mungkin belum terlihat keren ya kayak sekolah-sekolah lain. Bikinnya udah yang bagus. Robot dari sampah plastik. Kalau dari pekerjaan 14, amplop dari sampah kertas. Tapi bermanfaat. Meskipun hal kecil yang kita lakukan, tapi bermanfaat. Ini ada namanya EcoBrick. Isinya dari apa? Sampah snack. Dipotong kecil-kecil, masukin sini. Ternyata anak kelas 1, kelas 2 seneng. Nih, jadinya mereka nyari sampah kadang di rumah. Nyari apa nak? Mau nyari sampah buat di sini. Saking semangatnya. Selanjutnya, ini kegiatan menanam dan menjaga tanaman. Alhamdulillah, meskipun kecil, kami punya greenhouse. Ada pepaya, ada eceng gondok juga Pak. Ada daun bawang. Kemudian ada seledri. Alhamdulillah, kita di sini mau ceplok telur, mau goreng telur, ambil daun bawang Pak di sana. Meskipun kecil. Itulah bukti kerja dari gurunya, komitonya. Tapi saya benar-benar bersyukur banget sama Pak Supadi dengan Bunto. Meskipun anak kami kecil, tapi sangat bermanfaat. Dimaksimalkan pemanfaatannya. Ini kegiatan menanam dan menjaga tanaman 1 kali sebulan. Dan dibantu selalu kami itu minta tolong komite. Kenapa sih? Kok SD sering banget komite ya dilibatkan? Karena memang kelas 1, 2, dan 3 itu bisanya bukan menanam, tapi masalah apa ya? Kadang dia udah ditanam, di mana? Lempar temennya. Di ini lagi main-mainan, dicolek, dan seperti itu. Ini adalah taman di sekolah kami. Hasilnya sudah dirasakan. Di antaranya ada seblek, jaket, ada lengkuas, ada kunyit.
kali posnya. Justru yang nggak ada sekarang jahe atau nggak dipanen. Jadi ganti-gantian aja. Nah, ini produk unggulan hasil panen, salah satunya tadi jahe. Yang kedua ini nanti ada belimbing manisan. Ini anak-anak ingin menjelaskan bagaimana sampah, bagaimana proses pembuatan pupuk kompos. Gak usah takut, ini baik-baik orang. Ya, Bapak Ibu minta tolong diupload biar teknologi anaknya. Nah, senyum paling manis. Nanti ditandain di IG nomor kakaknya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa Sulistia akan menjelaskan apa saja jenis-jenis sampah. Yang pertama, sampah organik. Sampah organik adalah sampah sisa-sisa bahan makanan dari sisa makhluk hidup dan dapat terurai secara alami. Contohnya seperti kertas yang dapat alami kita masukkan ke dalam sampah jenis organik karena kertas adalah sampah yang bisa jenis diurai. Dan juga kulit-kulit buah yang sudah tidak terpakai kita masukkan juga ke dalam sampah organik karena sampah itu juga bisa diurai. Nah, ternyata sampah organik juga bisa didaur ulang dan menjadi kompos. Biasanya di sekolah kita tercinta ini sampah organik diambil dalam 3 kali dalam seminggu. Kedua, sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari non-hayati dan juga berasal dari sisa-sisa bahan manusia. Biasanya sampah non-organik tidak dapat diurai. Contohnya seperti logam dan karet. Dimasukkan ke dalam sampah jenis non-organik karena logam dan karet tidak bisa diurai. Dan juga serpihan kaca dan beling kita masukkan ke dalam sampah organik non-organik juga. Dan sampah non-organik kita juga bisa mendaur ulang menjadi kerajinan tangan. Contohnya seperti tadi, botol bekas yang sudah tidak terpakai kita kumpulkan, lalu sisa-sisa snack makanan kita potong-potong, lalu kita masukkan ke dalam botol minuman, lalu kita pajang di depan lapangan. Ketiga, sampah B3. Sampah B3 adalah sampah limbah yang terkandung dalam zat-zat berbahaya yang beracun dan dapat merusak lingkungan sekitar. Contohnya seperti pampers yang tidak terpakai kita masukkan ke dalam sampah B3 karena itu mengandung zat-zat berbahaya seperti baterai bekas, serpihan yang tajam seperti kaca dan beling kita masukkan juga ke dalam sampah B3. Nah, itu yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya yang lebih detail. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Budi Rama. Saya akan menjelaskan tentang 3R. 3R ada reuse, reduce, dan recycle. Reuse adalah menggunakan kembali seperti galon mineral bekas yang kami jadikan pot tanaman. Reduce adalah mengurangi seperti saat kami jajan kami menggunakan tumbler atau paper bag. Recycle adalah mendaur ulang seperti yang tadi sudah dijelaskan teman saya, itu botol plastik, botol bekas yang diisi sampah menjadi pabrik dan menjadi rak, atau sampah organik yang menjadi pupuk kompos. Nama saya Lutfi Abdullah. Saya akan memperjelaskan cara pembuatan pupuk kompos atau pupuk organik atau kompos dan juga pembuatan manisan belimbing. Pertama, saya akan menjelaskan pembuatan pupuk organik atau kompos. Pertama, kita siapkan dulu bahan-bahannya seperti sisa makanan, kulit buah, dan juga daun kering. Ada juga seperti stok, tempat, pupuk kandang, dan juga EM4. Sampah ya sisa makanan kecil-kecil, lalu larutkan EM4 dengan air dan diaduk. Setelah itu susun ke dalam tempat yang sudah dilubangi.
Setelah itu, campur sedikit demi sedikit oleh pupuk kandang dan cairan yang udah dicampur oleh EM4 itu. Setelah itu diaduk secara berkala. Lalu, pastikan dalam proses pengoplosan pembuatan manisan dari belimbing. Pertama, potong ujung buah belimbing dan tusuk-tusuk dengan garpu dan diberi oleh garam lalu diaduk dan ditunggu selama 30 menit. Setelah itu dibilas. Lalu siapkan panci dan diisi oleh air sebanyak 1 liter dan gula sebanyak 1 kilogram. Lalu diaduk sampai mendidih. Setelah itu masukkan buah belimbing tadi dan diaduk sampai warnanya menjadi coklat. Setelah itu matikan kompor dan diamkan agar tidak terlalu panas. Lalu diamkan selama 1 malam. Setelah itu besok harinya buka tutupnya dan tiriskan buahnya, lalu panaskan kembali airnya sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan kompornya, lalu tunggu sampai airnya tidak terlalu panas, lalu masukkan kembali dan ditutup. Proses ini terjadi sampai 3 hari dan 3 malam. Lalu setelah 3 hari dan 3 malam, dibuka lagi tutupnya dan tiriskan buahnya dan rebus kembali airnya, lalu diaduk. Setelah itu airnya dapat menjadi sirup dan belimbingnya menjadi manisan. Sekian dari saya. Perkenalkan, saya Zana Zevana akan menyebutkan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat wedang jahe. Pertama, ada jahe, serai, lada hitam, kapulaga, kayu manis, kayu secang, cabai jawa, dan terakhir gula aren. Sekian dari saya, dan teman saya akan menyebutkan cara membuatnya. Nama saya Marsha. Saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat wedang jahe. Yang pertama, masak air hingga mendidih. Yang kedua, cuci serai dan jahe, lalu geprek jahe. Masukkan semua bahan. Hasil dari kebun sekolah kami dipanen jahe, serai, cabai jawa, daun pandan. Kami buat wedang jahe sebagai hidangan unggulan sekolah kami. Ya, dari sekian akan Tepuk tangan Bapak. sekian dari kami yang telah menyampaikan. Kalau kurang maaf bunyinya. Untuk Bapak Ibu ikutin kami ya. Salam Adiwiyata. Salam Adiwiyata. Alhamdulillah Bapak Ibu, itu adalah anak-anak kami. Intinya di sini yang kami ajarkan, mereka bisa percaya diri. Karena memang yang dibutuhkan untuk masa depan selain skill harus percaya diri. Nah Bapak-Bapak, ini saya tambahkan. Jadi kami setiap kegiatan kadang kami menguploadnya ke akun sosmed sekolah kami. Ini adalah kampanye tentang pengelolaan sampah. Ini dilaksanakan oleh
di sini Bapak Ibu. Bapak kalau mau pesan online boleh kabari SDM Kerjaya 14 ya Pak. Kalau enak bilang ke yang lain, kalau kurang enak bilang ke Ibu Leli atau ke SDM Kerjaya 14. Kalau slogan tujuan kan begitu ya biasanya ya. Selanjutnya ini kampanye tentang pengelolaan sampah masih sama. Jadi di kampanye ini Bapak Ibu anak-anak itu membuat dulu produknya. Apakah mereka membuat lagu atau menggambar atau poster dan lain-lain. Tergantung kreasi dari anak-anak sesuai dengan minat bakat belajar mereka. Ini kegiatan kami salah satunya adalah kerja bakti karena memang ini langsung oleh Pak Asep di YouTube, jadi kami panjangin ini. Inilah kalau kerja bakti sambil kerja, kalau dilihat, kalau dirangkum kebanyakan bermain, tapi itulah seninya. Anak-anak gembira, happy mengerjakannya. Seperti inilah Bapak Ibu, ternyata benar kata pepatah, memberikan pengajaran kepada anak yang paling baik dengan cara mencontoh. Jadi di sini Bapak Ibu gurunya ikut terjun. Ternyata pemaparan kami kurang memuaskan. Mohon maaf, boleh dipuaskan lewat kegiatan tingkat nasional kali ya. Tapi memang benar ini dibutuhkan kerjasama tim. Alhamdulillah di 14 kami memiliki super tim. Semuanya ikut mendukung. Dewan guru, orang tua, kemudian masyarakat juga ikut mendukung. Sekian dari saya. Pokoknya Bapak Ibu, saya ini hanya ingin sekolah kami kalau menang alhamdulillah, kalau tidak ya pastinya kami berbudaya lingkungan, bisa kami terapkan untuk diri kami masing-masing. Ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, terima kasih sebelumnya kepada Bu Rama yang tampil dan program sekolah Ayuyata di sekolah SD Mekarjaya 14 dan juga anak ibu yang masya Allah hebat sekali.
Biar kita semangat, kita tepuk keren dulu ya. Kalau di SD itu biasanya suka ada tepuk keren bapak-bapak ya. Oke, belum. Tepuk keren. Keren. Tangan dulu ya. Bapak Ibu yang kami hormati, betul tadi yang disampaikan oleh Bu Rama ya, besar harapan kami bahwa kunjungan dari visitasi pada hari ini dapat memberikan manfaat yang berarti bagi pengembangan budaya terhadap peduli lingkungan di sekolah tercinta ini. Semoga dari kegiatan ini tumbuh kebiasaan baik yang terus kami jaga, yang hingga akhirnya sekolah ini benar-benar menjadi tempat belajar yang bersih, sehat, dan asri. Dan tentunya yang tak kalah penting, semoga silaturahim ini membawa kebahagiaan dan meninggalkan kesan yang hangat, khususnya di bapak-bapak visitasi Adiwiyata tingkat provinsi ini yang memang dari Bandung gitu ya, jauh-jauh silaturahim ke sini. Semoga memang meninggalkan kesan yang hangat dan baik gitu ya. Baik, untuk acara berikutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh. Untuk itu kepada Pak Jaya kami persilahkan. Siapa kita? Bisa lupa. Siapa kita? NKRI SDN Mekarjaya 14. Ya. Semua orang pengen jaya ya. Padahal yang punya jayanya biasa aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasrul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihi al-alim. Alhamdulillah, pada kesempatan ini mari kita bersama-sama menutup kegiatan yang telah direncanakan. Mudah-mudahan apa-apa yang menjadi harapan doa berikan jalan terbaik. Ana uridu anta turidu wallahu yaf'alu lima yurid. Ketika saya berkehendak, ketika bapak-bapak dari Bandung berkehendak, dan wallahu yaf'alu lima yurid, Allah juga yang menentukan, dan insya Allah ijabah kabul Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya keluarga besar SDN Mekarjaya 14 yang berkesempatan ini hadir, dan juga seluruh siswa-siswi kita menjadikan anak-anak yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Allahumma lima ukhlika wal khatim lima sabaqa nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi. Allahumma ij'alna waj'al awladana min ahli ilmi wa min ahli khair. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamiraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Muhammad yang akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz yang telah memandu doa bersama kami semua. Selanjutnya yaitu sesi verifikasi lapangan, di mana tim penilai akan melihat langsung pelaksanaan program Adiwiyata di lingkungan sekolah kami. Sekaligus mungkin ada sambutan atau teknis atau hal yang ingin disampaikan. Untuk itu kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Main ke Kemang mampir ke rumah susun. Kumaha damang sampurasun. Tadi lagi hujan ada aura kasih minum es. Terima kasih Ibu KS. Mana Bu KS? Ya baik. Terima kasih Bu pengawas. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Robbi sholli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah ya, Bu Ento. Saya baru nemu nama Bu Ento, Bu.
Mungkin inilah yang merubah peradaban nanti. Nama pahlawan tuh Ibu Ento. Karena ibu itu merupakan Kartini modern ya, bersama bapaknya kan Kartono. Karena sudah gelap terbitlah hujan. Jadi Bunto bersama guru-guru yang lainnya itu merupakan Alpha Woman. Tahu generasi Alpha Woman atau Gen Z ya. Jadi Alpha Woman itu seorang ibu, seorang wanita yang memiliki dua kelebihan. Kelebihan yang pertama itu good looking, senang dilihat ya, wajahnya ramah. Dan yang kedua itu memancarkan inner beauty. Hidungnya cerah, masa depan anak-anaknya pun cerah. Jadi ya, mau Indonesia emas, Indonesia cemas, adik-adik semua. Mau emas, besok yang di tengah jadi presiden RI. Pas kan TNI udah siap rambutnya, kayak presiden kita nanti. Nah yang di sebelahnya nih pengganti Bapak Aing, Gubernur Jawa Barat. Ibunya dan adanya jadi Ibu Menteri, dua lagi jadi Ibu Dewan. Mau biar pada bener Dewan tuh karena berwawasan lingkungan dong. Ini mah Dewan Kemakmuran Masjid, Dewan yang lain. Baik, jadi kami harap Bapak Ibu semua menikmati prosesnya. Bu jangan tegang Bu. Kami itu merupakan emang sih maco, pria, gentleman, tapi hati kami pink loh. Kami lembut hatinya. Insya Allah di sini Adiwiyata itu yang dipakai kita bukan otak, tapi yang kita pakai adalah hati. Kita nggak akan sepusing matematika kan, tapi kami itu seindah cintanya pink masa remaja kita. Ya, jadi cukup open minded, Bu, membuka pikiran, membuka hati, karena Bu, alam itu hanya bisa merespon ketika orangnya tuh bahagia. Kalau orangnya bad mood, saya pastikan pohon itu nggak akan bermekaran, apalagi mekar jaya. Pohon itu nggak akan berbuah ketika bawaannya tuh bad mood. Nah makanya supaya nggak bad mood, alam telah menyediakannya. Salah satunya pisang. Kalau hati lagi gundah gulana, mendung kayak langit kita kan kelabu. Nah pisang itu mengandung satu unsur yang unsurnya itu justru menenangkan kita, melembutkan hati, dan sok makan pisangnya. Dan yang kedua tidurnya tuh nyenyak, bikin tidurnya nyenyak. Siapa yang suka begadang lagi Adiwiyata ayo sok makan pisangnya. Ini jelas relevan sama hadis Rasul Bu. Jadi kan kata Rasul itu makanlah kurma kan, karena kurma itu makanan yang melembutkan hati. Nah secara sains sudah dibuktikan antara kurma dan pisang punya kesamaan. Di Arab nggak tumbuh pisang, makanya kurma. Dua-duanya itu mengandung kalium, dan kalium itulah yang yang satu mancung, yang satu kecil kan. Tapi benar secara sains itulah yang bikin kita bahagia. Nah kalau nggak ada pisang, ada cara kedua. Dek, kalau lagi bete, buka sepatunya, buka kos kakinya, cari pohon, kita peluk pohonnya. Karena udah ada sainsnya Bu, pohon itu dia menyerap energi negatif. Jadi gundah gulana, bete sama seseorang, nikmatilah setiap hembusan oksigennya. Saya yakin pasti nanti adik-adik semua jadi anak yang berbahagia. Karena ciri khas anak yang berbahagia dialah yang menjadi anak yang sukses. Apapun yang dia kerjakan pasti selalu sukses dan berhasil. Itu kuncinya Dek. Jangan galau, jangan bahagia.
karena saya termasuk anak yang jeblok Bu. Saya beda 2 tahun sama kakak saya dek rankingnya 1 terus, kalau saya ranking 3 dari bawah. Makanya kalau era zaman dulu di sekolah dimarahin guru, di rumah dimarahin orang tua, kamu mau jadi apa coba. Nah kalau saya nggak bahagia, saya nggak akan berada di sini. Adik-adik semua, kuncinya bukan soal pinter, bukan soal belum pinter, tapi adik-adiknya semangat dan berbahagia nggak. Pada akhirnya dek, mau yang nilainya bagus kayak kakak saya, dia ranking 1 terus gitu ya, dia punya rezekinya di BUMN. Iya, jadi badan usaha milik negara, punyanya pemerintah kayak Pertamina, tahu kan? Nah itu salah satunya. Nah mau yang jeblok nilainya kayak saya, alhamdulillah saya menjadi stafnya Bapak Aing di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jadi itu deh, jangan berkecil hati, tetap selalu semangat dan berbahagia, karena apapun yang kalian lakukan pasti berhasil. Nah yang kedua pohon, yang ketiga cari air. Makanya kata Rasul kalau lagi marah harus berwudu. Kalau kita frekuensinya jelek, nih kita marahin air gimana sih kamu kok susah dikeluarin, bete aku nggak bisa minum kamu, saya jamin ini air langsung keruh, nggak ada manfaatnya, malah jadi penyakit, karena airnya berubah jadi radikal bebas ke kitanya, ginjalnya kita jadi sakit, saluran darah kita lagi sakit. Makanya air tuh sebelumnya harus bismillah dulu, dikasih al-fatihah. Nah maka dari itu adiwiyata pertama kali dimulai moodnya dulu harus bener, karena dengan mood yang bener airnya makin jernih, tanamannya makin subur, dan pisangnya lalu dimakan biar kitanya sefrekuensi. Kalau udah sefrekuensi Bu, apapun bisa dilakukan. Kami harap Ibu jangan ke gedung sate aja ya, lebih dekat ke Jakarta kan. Mending nasional aja ketemu menteri. Nama menterinya Hanif Bu, ya Menteri Lingkungan Hidup. Sama kalau saya mantri lulusan kesehatan soalnya. Ya jadi kami harap BUKS selalu berkembang ya, jangan di stag ini aja. BUKS jaga kebahagiaannya, jaga hatinya juga. Bu pengawas, Bu nanti challenge guru-guru. Seandainya sekolah ini berhasil mengantarkan ke nasional, ini kan udah membawa nama harum Depok Bu, udah menyukseskan Depok, mewakili Depok. Advokasi ke pimpinan kita, ke wali kota Depok, nanti catat siapa, by name, dan berbuat apa dari adiwiyata ini berbentuk SK. Nanti Bapak Ibu semua mendapatkan piagam penghargaan dari wali kota. Terakhir kapan Ibu dapat piagam? Ada. Tahun 2024. By name. Nah itu yang harus kita beri apresiasi. Jadi semuanya menikmati proses. Mau piagam penghargaan ibu-ibu semua? Mau? Yang mau cuma BUKS aja. Kasih ya atas nama Ibu Anto. Astagfirullahaladzim. Itu. Ya, jadi semuanya bisa menikmati dan semuanya happy. Nah, jadi Bu Ento nanti setelah ketemu menteri nasional dan mandiri, Bu Ento terbang ke Bangkok mewakili Indonesia mendapatkan penghargaan ASEAN Eco School. Di Jawa Barat belum ada satupun Bu. Yang paling banyak mendapatkan itu kalau nggak Surabaya, Malang. Iya. Setelah ke adiwiyata Surabaya. Iya. Sekolahnya kecil. Iya. Tidak halaman seperti Tuh. ini, tapi keren. Mereka apakah kayak surga? Sungai mengalir indah, pohonnya rimbun bagaikan hutan kayak di surga? Enggak. Tapi mereka bonek, nekat kayak ibu yang baju hijau tuh. Bonek. Nekat Bu, militansinya harus kuat, makanya harus bahagia, harus semangat, karena kita berawal dari mental Bu. Mereka lantang berbicara sama kayak Pak Jaya tuh ngomongnya, terbukti
kan eyang-eyangnya dulu Belanda datang coba ke Surabaya. Apa kata Bung Tomo? Pateni kan. Coba Belanda datang ke Depok sama ke Gedung Sate. Mangga Mister. Ya kan kita deket ya, Depok kan tuan tanah, makanya kita bersinergi. Nah pada saat itu kata kakek saya dulu pegawai Gedung Sate Bu, masih Hindia Belandanya. Pak besok kerja lagi ya, ayo gawe deui, kerja lagi sama saya. Ayo kata kakek saya. Nah setelah jelang beberapa lama ada WA dari Jenderal Sudirman, kata Jenderal eksekusi. Nah disitulah confuse-nya orang Bandung, mau dibunuh atasan sendiri, aing dibunuh itu teh perintah jenderal. Nah maka dari itu udah duruk. Itulah Bandung lautan api. Bandung punya caranya sendiri buat meraih kesuksesan. Kami harap Surabaya punya militansi bonek dan Depok ini punya Mekarjaya. Nanti semuanya ketemu di ASEAN Eco School. Kalau perlu ibu ke forum PBB berbicara di New York ya. Speak to English. No problem. Ya. Ikan hiu. Yang penting mah I love you gitu. Kan udah pada ya itu Bu, berjenjangnya tuh benar-benar Adiwiyata gak putus sampai di sini aja. Oh ya sebelumnya mungkin lupa perkenalan Bu. Ya kami dari Bandung, di sini terdiri dari 3 tim. Saya Hanifan Adi Nugroho dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, dan rekan kami di sini ada Pak Dodi dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, dan satu lagi Bu ada Pak Tono. Ini bestinya Bu Tuti karena sama-sama pengawas, satu circle mereka. Ya izin nanti kita bagi 2 tim Bapak Ibu semua untuk yang dokumen-dokumen yang kami harapkan Bu KS serius ya untuk mengisi dokumen, karena dokumen ini tujuannya menjadi manuskrip di masa yang akan datang. Ini dibaca bukan buat DLH, bukan buat kementerian, tapi jadi nanti ditemukanlah fosil anyboard. Pas dibuka ada manuskrip, folder bukti. Nah itulah yang menandakan bahwa nenek moyangku berwawasan lingkungan. Nah masalahnya kita adalah bangsa yang malas menulis, makanya kita nggak punya identitas bangsa. Nenek moyangku seorang pelaut, emang tahu di laut ngapain aja? Karena nggak ada manuskrip. Nah kami harapkan kita serius menulis ini Bu, nanti bersama Pak Tono, dan nanti saya dan Pak Dodi izin berkeliling Bu. Yang kami lihat bukan infrastruktur kayak siapa Raja Samud ya, Namrud yang bangun menara Babel, enggak, kita nggak melihat Babel atau Fir'aun yang membangun piramid, enggak, semua udah dihempaskan. Zaman yang kami lihat itu peradabannya Bu, perilakunya kami, karena peradaban itulah yang tidak hilang oleh zaman. Nilai-nilai Nabi Musa masih kita anukan, mending Fir'aun atau Nabi Musa. Nah kami harap itu selalu abadi Bu, nilai-nilai itu kepada kita. Buat pohon Bu, 1 pohon ditebang. Kalau ibu sayang sama lingkungan, ibu mengembalikan 10 pohon ditanam. Terserah mau pohon cabai juga. Yang penting ada pohonnya, itu bentuk tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Jadi ibu punya ada jawaban ya, karena ini peradaban. Menanam pohon gak mesti cari tanah, karena di Depok tanah mahal kan semeter. Punya Shopee nggak? Coba buka Shopee-nya, pakai planter bag. Jadi menanam pohon itu nggak perlu pakai tanah yang luas, tapi planter bag Bu. Ya planter bag itu usianya dari sampai 50 tahun, sampai ibu pensiun, anaknya juga udah pensiun kayaknya, planter bag-nya masih ada. Planter bag udah didesain sama insinyur pertanian, dia itu memiliki sirkulasi air dan sirkulasi tanah. Jadi pohon itu bisa hidup di planter bag Bu, seandainya kekurangan lahan. Nah itulah cara kita minta maaf ke alam ya. Jadi nggak punya dosa lagi ya menebang pohon ya. Kita kembalikan 1 pohon ditebang, ada 10 pohon yang ditanam. Cari yang 200 liter
biar nggak terlalu kecil. Oke, Bu Ento langsung di check out kayaknya. Siap, mungkin itu aja. Saya sama Pak Dodi mau berkeliling ya di sini, temenin JJS kita di sini. Tolong cari yang indah-indah ya, buat kami ceritakan nanti di pleno. Mohon maaf bila ada salah kata dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.